Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita dalam kebaikan dan keberkahan dan diberikan nikmat sama Allah sehingga kita masih bisa berjalan di muka bumi dengan menikmati ridhonya Allah dan menikmati kebesaran Allah. Hari ini marilah kita mencoba sharing motivasi diri, motivasi kehidupan. Dari Anas bin Malik, ya, Rasulullah SAW bersabda bahwa nikmat Allah dihadirkan bersama dengan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nikmatnya, ambillah hakmu dari kebaikan-kebaikannya, ia pun tidak meninggalkan suatu kebaikan kecuali pergi bersamanya. Jadi saya katakan bahwa kadangkala kebaikan hadir. Dinamika kehidupan, dinamika amal, kadang ada juga di belakangnya adalah kejelekan-kejelekan, keburukan. Di tengah hiruk pikuk kejelekan, ya, maka kita harus bisa menarik kebaikan. Ketika ada kejelekan, kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ada kejelekan, kita bisa merubah kejelekan itu menjadi ladang kebaikan. Bagaimana kita menyulap sesuatu yang buruk berubah menjadi baik. Saya katakan di balik hal-hal yang jelek tadi, justru ada potensi diri untuk merubah yang buruk menjadi baik. Itu esensinya. Jadi maka kita harus mengambil hak kita sebagai juru dakwah, juru tausiah, sebagai orang tua berhak menasihati anak-anak kita ketika anak-anak kita mulai melakukan perilaku yang kurang baik atau yang jelek. Maka saya pastikan itulah peran orang tua. Maka ketika banyak kejelekan, banyak kemungkaran, banyak hal-hal yang berantakan, diperlukan peran lesan, peran tangan, peran gerakan untuk merubah sesuatu yang buruk menjadi lebih baik, begitu. Maka jangan lupa kita terus senantiasa menjaga itu, mengambil hak-hak kita dan meninggalkan keburukan-keburukan, ya, untuk kebaikan. Dan kita tidak pernah meninggalkan kebaikan-kebaikan itu. Kita tidak pernah meninggalkan kemuliaan-kemuliaan, biarpun hanya kecil, biarpun hanya tersenyum itu. Ya. Jadi menurut Al-Hasan, Nabi Dawud alaihissalam pernah mengatakan, ya Allah, seandainya setiap sehelai rambut terdapat 2 lidah yang mensucikan, engkau, ya Allah, seandainya setiap sehelai rambut terdapat 2 lidah yang mensucikan engkau siang dan malam, maka saya belum dapat menunaikan rasa syukur akan suatu nikmat yang engkau anugerahkan. Jadi seandainya, ya, rambut kita yang sehelai ini, ya, kemudian rambut ini kecil kan, ya, sangat kecil, ya. Seandainya, ya, kecil ini, lihat ya rambutnya ini. Ya, seandainya setiap selai rambut terdapat 2 lidah yang mensucikan engkau siang dan malam, rambut tadi berzikir, rambut tadi selalu memuji asma Allah, maka saya belum dapat menunaikan rasa syukur akan suatu nikmat yang engkau anugerahkan. Maksudnya begini, sebenarnya nikmat Allah itu banyak, ya. Dari helaian rambut ini seakan-akan tidak tergagaskan, tidak terfikirkan, padahal bicara rambut itu nikmatnya luar biasa. Siapa Anda bayangkan teksturnya rambut, ya, Anda bayangkan terbuat dari apa? Itu yang pertama. Yang kedua, peran rambut itu, ya, setiap sesuatu yang penting di dalam organ tubuh manusia pasti ada rambutnya. Dari alis, dari itep, dari patok kepala, dari kumis, di belakang rambut pasti ada esensi yang harus dijaga.
Nah, itu yang seringkali kita lupa, bahwa rambut itu ada perannya. Itu satu nikmat rambut yang dipasangkan di tubuh kita. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Bayangkan bagaimana Allah menata alam semesta. Diberi matahari, diberi udara, diberi angin, diberi lautan, diberi gunung, ditancapkan dengan patok gunung, dilembutkan dengan hembusan angin, dihangatkan dengan mentari. Itu alam makrokosmos yang luar biasa. Itu semesta alam yang luar biasa, membuat kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah. Ya Rob, betapa kecil kami ya Rob, betapa mungil kami ya Rob, begitu tidak bernilai kami. Kami hanya sangat lemah, kami sangat dhaif. Ampuni dosa kami ya Rob. Yang kadang-kala kita meninggalkan ridho-Mu, meninggalkan kebesaran-Mu, seakan-akan aku yang hebat. Dia melupakan esensinya Allah. Itu yang saya katakan, perannya luar biasa. Maka saya katakan, kita selalu memohon sama Allah agar memohon rahmat-Nya. Loh, iya. Anda bayangkan hidup itu tanpa rahmat-Nya Allah, berisiko. Makanya selalu minta rahmat-Nya Allah. Abdullah bin Salabah pernah mengatakan begini, ya Allah ya Tuhanku, dari kemurahan-Mu Engkau ditaati, dari kesabaran-Mu Engkau dilanggar, namun Engkau seakan-akan tidak melihat. Dan zaman manakah yang penghuni bumi ini tidak bermaksiat kepadamu? Engkaulah yang selalu paling baik bagi mereka. Jadi Abdullah bin Salabah ini mengatakan, ya Allah Tuhanku, dari kemurahan-Mu Engkau ditaati, dari kesabaran-Mu. Jadi Allah ini kalau mengendaki manusia dihabiskan mudah. Ketika manusia beri nikmat yang banyak, diberi kaki yang utuh, diberi mata yang baik, yang jernih, dikasih paras yang cantik, bukan untuk bersyukur, tapi bermaksiat, untuk ujub dan riya. Dia lupa bahwa itu semuanya pemberian Allah. Dia lupa bahwa semuanya itu adalah kebesaran Allah. Ya, maka saya katakan orang-orang seperti inilah yang akan menjadi masalah di kemudian hari. Maka saya katakan seharusnya potensi kebaikan yang diberikan Allah adalah untuk bekal amal, untuk bekal besok hidup di hari akhirat. Bukan untuk riya, bukan untuk ujub, bukan untuk adu gangster. Ya, maka Allah lah yang tahulah ketika bagaimana orang mendustakan nikmat-nikmat Allah, ketika suatu kaum yang diberi kesempatan selalu durhaka kepada Rasulnya, kepada Nabinya, ketika sebuah negara yang sudah mercusuar maju, hiruk pikuk melupakan esensi Tuhan, merupakan esensi alamiah, maka akan dihancurkan sama Tuhan. Alam ini punya metabolisme tubuh. Maksud kami metabolisme semesta alam yang senantiasa menjaga keharmonisan alam. Semuanya ditata sama Allah. Semuanya ditata dengan kausalitas. Semuanya ditata dengan sebab akibat. Maka ketika pepohonan ditebangi, dihancurkan, pasti udaranya panas beranggas. Itu hukum kausalitas. Allah menata struktur tanah, dari tanah humus, dari tanah lempung, dari tanah pasir, tanah padas, dan tanah keras. Untuk apa? Untuk menjaga kelangsungan bumi dan sekitarnya. Oke? Jadi itu. Maka kita selalu minta rahmatnya Allah. Bukan karena kemampuan kita, bukan otak kita yang cerdas, bukan lisan kita yang lancar. Semuanya dari Allah. Ketika kita dimudahkan lisan kita sama Allah, ketika kita dimudahkan rezekinya sama Allah,
Sadarlah bahwa itu semuanya pemberian Allah. Bukan karena kekuatan dasarmu, bukan karena otakmu. Kadang-kadang kita sombong, kita merasa bisa. Wah, aku kok, sopo aku kok. Nah, gitu. Ini yang menjadi parah dan berantakan. Maka selalulah kita mensyukuri nikmat Allah, tapi tidak dengan kesombongan. Tidak dengan kesombongan. Dengan tawa itu. Ya, apabila Allah memberi nikmat kepada hambanya, ia senang melihat pengaruh yang baik dari nikmatnya itu bagi hambanya. Ya. Saya ulang, apabila Allah memberi nikmat kepada hambanya, ia senang melihat pengaruh yang baik dari nikmatnya itu bagi hambanya. Maksudnya, ketika kita mensyukuri nikmat Allah, mengaplikasikan dengan yang baik, itu lebih diridhoi Allah. Ketika kamu diberi kesehatanmu untuk ibadah, untuk muamalah, untuk berbuat, berperilaku, jalan di muka bumi ini menebarkan kebaikan, menebarkan kemaslahatan, menebarkan ta'awun, saling menolong. Itu kebaikan yang mulia. Sehingga nikmat yang diberikan Allah yang kita lakukan, kita aplikasikan menjadi sesuatu yang positif. Seperti halnya ketika anak kita kita berikan fasilitas sepeda motor. Bukan untuk hal-hal yang jelek, misalnya balap motor, tetapi untuk menuntut ilmu, untuk ta'lim. Artinya segala fasilitas hidup ini senantiasa disyukuri dan untuk kebaikan. Maka konsepnya sederhana, makan dan minumlah serta bersedekahlah tanpa disertai dengan perasaan congkak dan boros. Sesungguhnya Allah yang maha mulia senang melihat pengaruh yang baik dari nikmat yang diberikan kepada hambanya. Ya, jadi jangan sampai kesehatan digunakan untuk kemaksiatan, kepintaran digunakan untuk kong kali kong, bermuslihat, bermufakat jahat, ya, menghancurkan peradaban. Jangan sampai kecerdasan digunakan untuk menipu rakyat, ya, menipu orang lain dan menghancurkan peradaban. Jangan. Itu menimbulkan dan memancing murkanya Allah. Jangan pernah coba-coba. Jadi sesungguhnya Allah, ya, senang melihat pengaruh yang baik atas nikmat berupa makanan dan minuman kepada hambanya. Maksudnya ketika dia makan tidak berlebih, ketika makan sesuatu makanan yang bermanfaat, misalnya buah-buahan, sayur-sayuran, membuat metabolisme tubuh seseorang menjadi hebat, menjadi kuat. Mereka minum minuman yang halal dan thayyib juga untuk kebugaran dan kelangsungan hidup. Itu lebih mulia daripada minuman yang haram tetapi menghancurkan badan. Itu tidak disenangi Allah dan tidak disukai Allah. Maka sekali lagi, lakukan sesuatu yang selaras dengan syariatnya Allah, begitu. Jadi memang ya tidak mudah, ya, tetapi kita harus bisa jalani, ya. Membicarakan nikmat adalah termasuk syukur. Kami ulang, membicarakan nikmat termasuk syukur. Hanya saja jangan salah arah. Misalnya, saya itu badannya sehat sekarang karena saya senam terus, saya ikut olahraga terus. Nah, ini seakan-akan bahwa senam inilah yang menyehatkan badan tanpa melibatkan Allah. Maksudnya ya, kamu harus segera aktivitas, menjaga keseimbangan, jadi sehat. Tapi lagi-lagi arahkan, kembalikan bahwa itu juga ada peran Allah, ada kuasa Allah yang menjaga metabolisme tubuh kita. Karena kita tidak bisa mengendalikan yang namanya virus dan segala macamnya. Ya. Dan mendiamkan adalah kufur. Jadi kalau kita tidak membicarakan nikmat, berarti kecenderungannya melupakan atau kufur. Maka bicarakanlah nikmatnya Allah sehingga
pikiran kita menjadi positif, pikiran kita menjadi indah, menjadi mulia. Karena apa? Selalu mindset, bilah pikir kita, bidang pikir kita adalah bidang yang positif, ya, bukan negatif, ya. Jadi kalau mendiamkan, ya ini menyembunyikan nikmatnya Allah. Hanya saja ketika menyampaikan, membicarakan, jangan sampai ada kesan takabur, jangan ada kesan justru meremehkan orang lain. Ketika menceritakan nikmat berarti, ya, jangan sampai melukai orang lain. Misalnya pamer uang saat teman kita nggak punya uang, lah ini masalah. Ya, oke. Ya sebenarnya gimana? Cerita punya uang, temannya nggak punya uang, dikasih uang, sedekah uang, ini mungkin lebih baik. Nah, barang siapa tidak bersyukur atas nikmatnya yang sedikit, maka ya tidak akan mensyukuri nikmat yang banyak. Jadi kalau orang itu tidak biasa bersyukur, ya yang kecil pun tidak bisa bersyukur, apalagi yang banyak. Yang banyak pun nggak bisa bersyukur. Karena orang yang tidak tahu terima kasih sulit mengucapkan matur nuwun, sulit mengucapkan alhamdulillah, sulit mengucapkan terima kasih ya bos, sulit. Ya, makanya orang yang jarang bersyukur ya jadi pelit. Pelit apa? Pelit mensyukuri nikmat Allah. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada orang lain, berarti ia pun tidak bersyukur kepada Allah. Dibantu orang diam aja, cuek. Dibantu orang, wah seakan-akan dia artis yang harus dibantu. Enggak. Konsepnya kalau kamu nggak bisa bersyukur kepada manusia, berarti mungkin sulit bersyukur kepada Allah. Ya. Dan hidup harus bersatu. Ya, hidup bersatu itu membawa berkah, kebaikan, sedangkan bercerai itu membawa siksa dan bencana. Maka teruslah berjamaah, bersatu dalam kebaikan, bersatu dalam kemaslahatan, bersatu dalam keberkahan. Jangan sampai perkumpulan kita itu, ya perserikatan kita membawa laknat, perkumpulan kita menjadi bencana. Jangan. Bagaimana komunitas-komunitas jamaah ini menjadi kebaikan yang indah, menjadi bekal amal besok di akhirat. Ya. Kalau tidak ya berantakan. Jadi marilah kita senantiasa terus mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Dengan begitu hidup menjadi indah. Ya, jadi ada sebuah pemikiran yang kita cermati. Kita harus terus menggunakan kalimat-kalimat tauhid, mutiara hikmah, hadis, atau mungkin nasihat-nasihat ustadz, ulama, kiai yang menjadi referensi hidup kita agar terarah dan terkendali. Ada pemikiran begini, bahwa siapa sih sebenarnya yang membolak-balikkan hati, membolak-balikkan nikmat? Ya, apabila manusia membolak-balikkan nikmatnya Allah dan membolak-balikkan maksiat, maka berhati-hatilah. Ya. Maka ketika orang bangga dengan maksiat, orang bangga dengan kemungkaran, ya, diberi nikmat malah bikin ulah laknat, maka tunggu Allah yang akan menumbangkan dia di tengah-tengah kemaksiatan. Ketika dia itu zalim, kafir, Allah akan menghancurkan. Ya, menghancurkan. Di tengah-tengah geliat maksiat, di tengah-tengah geliat kekafiran dia. Maka saya katakan, hati-hati. Kalau seseorang itu bangga dengan kemaksiatan, merasa hebat menjadi raja di dunia ini, seperti Fir'aun yang merasa hebat dengan kerajaannya. Fir'aun itu merasa hebat dihancurkan sama Tuhan. Maka sekali lagi, jangan pernah menganggap diri kita hebat dan bermaksiat, melupakan manusia, melupakan ustadz, kiai,
merupakan orang baik, dia pasti akan dihancurkan Tuhan. Di balik gelimang hartanya, di balik gelimang suksesnya, dia akan porak-poranda. Ketika seseorang hidup tapi memainkan peran hidup, seakan-akan dia menjadi Tuhan yang memporak-porandakan peradaban, pasti dia akan dilaknat Allah di dunia atau di akhirat. Maka teruslah kita mengharapkan magfirahnya Allah. Ya, kita harus tetap bersyukur. Karena apa? Bersyukur itu adalah sebagian daripada iman. Maka ketika bersyukur, hati menjadi tenang, kalbu menjadi khusyuk, kehidupan menjadi terarah. Maka syukur itu kata kuncinya. Kemudian sabar juga sebagian daripada iman. Ya, tanpa ada kesabaran di dalam ketaatan, berantakan hidup kita. Tanpa kesabaran dalam ujiannya Allah, berantakan hidup kita. Maka saya katakan, teruslah bersabar, teruslah bersyukur. Yakinlah bahwa syukur dan sabar itu adalah sebagian daripada iman. Ya. Maka harta dunia tidak akan berbahaya, ya. Maksud saya begini, harta dunia ini lebih indah disyukuri. Harta dunia ini ketika tidak disyukuri, ya, tidak jadi tanah yang gembur, yang menyuburkan. Ya, maka sekali lagi harta harus disyukuri, bisa seperti tanah yang menumbuhkan aneka buah-buahan. Harapan kita semoga kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah. Banyak sih kendala hidup ini, tetapi jangan pernah kendala ini menjadikan kita terpuruk. Ya. Allah selalu menganugerahkan nikmat-nikmat dan rahmatnya. Jabir bin Abi Ja'far meriwayatkan bahwa setiap kali Rasulullah meminum air, beliau berucap, puji syukur bagi Allah yang menjadikan air ini tawar dan segar dengan nikmatnya Allah, serta tidak menjadikannya asin kepahit-pahitan. Ya, bayangkan saja Rasulullah minum saja disyukuri sama Rasulullah. Jadi sebenarnya tidak ada alasan apapun langkah kita, hidup kita tanpa bersyukur. Maka selalulah bersyukur kehadirat Allah agar kita senantiasa bisa menikmati rasa syukur itu semuanya. Sekali lagi, apakah sulit? Tidak. Dari nafas yang kita syukuri, dari kehidupan yang kita syukuri, ini menjadikan energi bagi kita. Maka amanat adalah nikmat. Kita jaga amanah kebaikan. Sesungguhnya dari nikmat Allah lah kepada hambanya hendaknya dijadikan sebagai amanat atas segala sesuatu yang datang padanya. Jadi nikmat itu amanat. Yang mari kita jaga nikmat itu, kita syukuri. Nah, kalau tidak bisa bersyukur, nanti kita pasti dampaknya kita akan syukur. Jadikanlah takwa dalam pikiran kita. Pada setiap keadaan, takutlah kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan kepada kita, meskipun cuma sedikit. Sesungguhnya dalam kenikmatan itu ada bukti dan sekaligus dosa yang menyertainya. Maksudnya apa? Sedangkan dosanya adalah sedikitnya syukur atas nikmat itu. Semoga Allah mengampuni setiap kali kita menghilangkan syukur atas nikmat dan kita berbuat maksiat. Jadi maksud kami ketika kita dalam kenikmatan kita lupa bersyukur, semoga Allah mengampuni. Ketika kita dalam fase nyaman tubuh kita tapi hidup kita berantakan, iman lepas, ihsan hancur, perilaku baik lepas, kemaslahatan hancur. Ini yang kita memohon ampun sama Allah.
Semoga bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang besar, yang kecil. Nikmat sehat, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lisan, nikmat kebaikan. Semoga Allah senantiasa menjaga kita. Hidup bukan sekedar uang, rupiah, dolar, bukan. Itu hanya sarana peradaban, bosku. Ya, uangmu tumpuk, tapi sakit ngapain? Ya, maka uang itu hanya sarana kebahagiaan. Uang bukan satu-satunya tujuan kebahagiaan. Tujuan kebahagiaan itu adalah keselamatan, kesehatan, keberkahan, kenikmatan di dunia dan di akhirat. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mojo Channel. Berkenan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.